bebek atau apa sih? Halo Gus. Apa tuh bahasa Indonesia? Angsa ya? Halo Angsa. Alright, ini Dan gadis itu terus balik lagi ngomongin tentang regulasi COVID. Apalagi ya regulasi COVID di sini? Kasus di sini sih mungkin sama dengan kasus di negara-negara lain dan juga dengan di Indonesia. Kayak kita masih ngalamin peningkatan kasus setiap harinya. Tapi di sini vaksin juga udah mulai ada pendaftaran untuk vaksin. Jadi menurut gue di sini pemerintah cukup tanggap dalam mengatasi pandemic of COVID-19 ini. Dan kayak di sini tuh benar-benar yang lu tuh harus pakai masker, terutama ya kalau mau naik bus atau naik train, Ya, naik itu benar-benar harus. transportasi umum. Ya, itu benar-benar harus. Dan sometimes juga ada beberapa restoran atau tempat yang kalau lu nggak pakai masker lu nggak boleh Masuk kayak nggak gitu bakal ya. dilayanin gitu loh. Jadi benar-benar cukup ketat sih. Dan menurut gua di sini orang-orangnya juga kayak sadar diri gitu loh. Kayak kalau misalkan dia ngelihat orang nggak pakai masker, dia tegur gitu, pakai masker dong atau apa. Jadi kayak kesadaran dirinya di sini cukup tinggi sih buat melawan COVID. Gitu. Emang mungkin ada beberapa yang kayak ya, di seluruh dunia pasti ada yang Pasti kayak ada. menentang atau apa. Cuma Pasti. mayoritas orang-orang di sini dia emang kayak patuh gitu. Iya, patuh. Gue udah lama banget tuh nggak dengar kata-kata itu, patuh. Lamaan sih di sini. Iya, kalau diingat-ingat gue di sini tuh gue datang ke sini 2019 Januari benar-benar. Enggak, 2018 actually. 2018 tanggal 31 Desember. Yang dimana gue nyampe sini itu 31 Desember jam 9 malam. Gue selesai dari imigrasi dan lain-lain itu keluar itu kira-kira jam 11. Terus gue nyampe di homestay gue, kayak di sini mungkin kayak apa, kos-kosan, live-in, kos-kosan ya. Kayak di kos-kosan gue itu udah hampir jam 12. Gue mandi dan lain-lain, ya udah gue New Year di kamarnya tuh selimutan. Tapi ya nggak berasa ya, gue di sini udah 2 tahun. Terus buat yang nggak tahu, gue di sini ngambil post baccalaureate diploma. Jadi itu adalah sebuah program post S1 yang bukan dikhususkan, yang bisa diambil oleh domestic student atau international student. Kalian kalau misalkan bingung post baccalaureate diploma itu apa, dia setara sama master. Cuma bedanya kalau master itu di university dan kalian dapat master degree. Tapi kalau misalkan post baccalaureate diploma itu kalian nggak dapat master degree, instead kalian dapat graduate certificate yang setara dengan master degree gitu. Dan beda dari proses pembelajarannya itu, kalau misalkan master degree university itu kalian lebih kayak paper, terus kalian ulangan, terus kalian paper lagi belajar, pokoknya theoretical lah. Tapi kalau misalkan yang college, yang kayak tadi gue post baccalaureate diploma, itu kalian lebih diajarin buat praktek langsung. Jadi kalian lebih hands on gitu. Kayak gue ngambilnya computer science tapi konsentrasinya di data analytics. Jadi gue bener-bener kayak kelas gue 90% itu di depan komputer. Kalian bener-bener tiap hari praktek terus dikasih praktek project gitu. Jadi ya gue lebih suka yang kayak gitu daripada kalian harus baca ujian. Itu alasannya kenapa gue ngambil post baccalaureate diploma. Kalau lu sendiri kan di sini ngambil apa? Gue dulu satu college sama Adit, which is Douglas College. Gue ngambilnya science. Terus kalau di Kanada itu dan di US juga sih, dia tuh ada program namanya transfer program. Jadi lu bisa spend 1-2 tahun di college, abis itu lu transfer the credit yang lu udah dapat ke university. Dan gue itu udah transfer ke salah satu uni di sini namanya SFU. Itu dari Januari 2020 ya, which is tahun yang lalu. Ya, gue ngambil mata pelajaran yang gue cukup banggakan karena namanya panjang. Tapi susahnya setengah mampus.
Apa? Sebutkan. Jadi gue ngambil molecular biology and biochemistry. Itulah ya intinya ya. Tapi emang kayak stres banget sih, kayak ya ada momen-momen dimana gue bener-bener 1 bulan gitu kayak cuma di kamar dan keluar tuh paling kalau misalnya lagi mau belanja atau masak gitu doang. Jadi kayak bener-bener tugasnya gila sih. Ini pengalaman pribadi ya, gue satu rumah sama dia udah setahun lebih. Dan pada zaman itu, gue kan waktu sebelum COVID itu kan juga sering keluar gitu kan, ketemu temen juga yang di luar, yang satu kampus juga, yang lain-lain gitu kan. Nah, gue ada satu masa di mana gue lebih sering ketemu sama mereka daripada sama dia. Padahal kita satu rumah Padahal kita satu rumah. Wah, itu ngaco sih. Tapi ya, dedikasi untuk lulus dan dedikasi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Wah. Lu di sini kan udah kayak berapa tahun? 2 tahunan ya? 2 tahun lebih. 2 tahun ya, 2 tahunan lah. Apa yang lu kayak bisa lihat, pasti kan Vancouver sama Indo itu beda kan? Apa sih kayak yang lu lihat beda gitu? Perbedaan yang signifikan gitu ya. Menurut gua perbedaan yang sangat signifikan itu dari proses belajar sih yang pastinya. Soalnya kalau misalkan kita di Indo, waktu itu gua waktu S1 di Indo, itu kayak setiap mata kuliah itu kita dikasih materi sama dosen gitu kan. Jadi kayak kita udah tahu nih, kita bisa nge-track belajar tuh yang mana. Tapi kalau di sini berdasarkan pengalaman gue 2 tahun di Douglas College ngambil data analytics, itu mostly dosennya cuma kayak minggu ini bahasan topik kita tuh ini. Kalian cari sendiri artikelnya, kalian research sendiri, terus ya udah minggu depan kalian kumpul kayak prototype project gitulah, kayak aplikasi kecil, terus kalian presentasiin. Jadi kayak kita benar-benar dipaksa buat belajar sendiri gitu di sini. Kalau misalkan kalian nggak baca, nggak research, ya bakal susah banget gitu. Itu yang paling signifikan dari segi akademik yang gue tahu sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue nggak tahu ya, kalau misalnya karena gue nggak pernah kuliah di Indo kan. Gue begitu saya SMA, gue langsung ke sini. Tapi yang gue bisa banyak burung guys. Iya, burungnya serem. Takut diein. Iya, burung di sini emang gitu, nggak tahu manner guys. Di mana-mana ya dia buang air. Tiba-tiba langsung aja di depan. Tiba-tiba ada saus saya di makanan kalian. Lanjut. Gua SMA tuh mostly kalau di Indo tuh banyakan theoretical ya, kayak teori-teori. Lu belajar biologi atau nggak kayak fisika tuh semua banyakan teori gitu, hafalan dan lain-lain. Tapi begitu kesini pertama kali gua nyampe di sini tuh gua ngambil satu pelajaran kayak general chemistry lah, tapi kayak bener-bener masih yang first year, masih yang dasar. Tapi kita tuh ada session namanya kayak lab session, dan itu bener-bener eksperimen, kayak lu buat produk lah, sintesis gitu produk, ya bener-bener gitu. Dan kayak buat gua sendiri yang dari Indo yang jarang ada praktikal kayak gitu tuh kayak susah kan, challenging. Tapi justru itu yang buat gue bisa belajar lebih banyak dibandingkan gue cuma baca buku. Yes, gitu loh. Betul. Dan, lebih terbiasa jadinya. Iya, dan orang-orang di sini tuh kalau misalnya kayak banyak tuh kejadian-kejadian yang misalnya lu lagi panesin zat apa terus baru meledak, itu itu banyak banget. Jadi itu bisa terjadi guys, nggak cuma di TV doang ternyata. Dan iya, karena panas dan lain-lain kan. Dan mungkin saat gue lab itu mungkin gue pernah lihat kayak 10 kali, 11 kali kejadian kayak gitu. Tiba-tiba temen gue di sebelah perang gitu, pecah gitu tuh kayak kejadian. Tapi kayak orang-orang di sini tuh mereka justru terapin konsep kayak learn from your mistakes. Yeah. Jadi bahkan kayak trial and error lah. Ya, kesalahan gitu. Kayak gitu tuh ya wajar. Yang penting lu di kemudian hari ya jangan ngulangin lagi gitu loh. Yes, lebih baik lu ngelakuin kesalahannya sekarang pas kalian masih belajar daripada nanti pas kalian udah terjun ke dunia kerja kalian ngelakuin kesalahan, ya itu bakal lebih gimana sih rasanya. Anyway, mungkin donat ini lu masih mau makan lagi atau enggak? Gue sih kenyang sih. Iya, gue kenyang sih. Tahu sih. Mungkin kalau misalkan kita nggak makan lagi, kita bakal bungkus donatnya. Nah, kita ini dibungkus juga sih. Kita mungkin bakal bawa donatnya, terus habis ini kita bakal ke downtown Vancouver dan gue bakal ngenalin satu tempat di mana kalau misalkan gue ada kebutuhan gadget apa, gue pasti ke tempat itu. Oke, kalau gitu kita mau beres-beres dulu, abis itu kita langsung aja ke tempat selanjutnya. Kita kasih tahu namanya sekarang apa enggak ya? Ntar aja. Kalian lihat sendiri lah. Jadi tadi kita nggak sengaja. Tadi niatannya cuma pengen lihat apa namanya pemandangan di sini. Tapi pas keluar
gue nggak tahu ini apa, tapi tulisannya sih Palm Cream. Terus kenapa menarik? Karena dia jualnya tuh kayak di kontainer aja, kayak di kontainer. Terus ada, kalian bisa order sendiri. A few moments later. Jadi orang ini karena ngelihat itu tadi yang populer tadi, akhirnya dia memutuskan untuk beli. Mari kita lihat apa yang. I mean kita udah jauh-jauh ke sini, masa enggak ini kan? Iya benar sih. Oke. Orang ini akan membeli dan dia meninggalkan donatnya di sini. So gue lagi ada di depan tokonya tadi Popinasi, Tapan lagi di dalam. Dia akhirnya terpengaruh untuk membeli makanannya karena ini beneran baru. Kenapa gue minggu ini ngevlog dan harusnya gue lihat ke sini. Maaf, gue ini pertama kali gue ngevlog. Jadi kenapa minggu ini gue ngevlog? Karena gue baru selesai final exam. Sebenarnya bukan final exam sih, karena ini last term gue. Tadi gue udah cerita gue di sini dari 2019 dan program gue yang post baccalaureate diploma itu, lamanya tuh 2 tahun. Jadi ini adalah last term gue dan gue baru kelarin gue punya final project sekitar beberapa hari yang lalu ya beberapa hari yang lalu. Jadi gue ada waktu senggang, gue udah gak kuliah lagi nih. Gue tinggal nunggu graduation aja. Dan ya di waktu senggang ini gue akhirnya memutuskan untuk ngisi dengan vlog. Jadi kayak channel YouTube gue itu selain ngebahas gadget, gue juga mau kenalin kalian seputar Vancouver. Dan tentunya di vlog gue dan di vlog-vlog ke depan itu juga pasti bakal ada hal-hal yang related to gadget. So make sure kalian buat subscribe dan kita bantu channel Adit Aditya buat menuju ke 1000 subscribers pertama. Langsung aja dicoba. Ini kelihatannya manis banget sih. Karamel sih ini. Kelihatannya manis banget. Es krim. Oke. Enjoy Steven. Gua agak pesen karena gua nggak gitu suka es krim. Aneh, pasti gue dihujat nih abis ini. Tapi ya, gua kurang begitu suka es krim. Gua lebih memilih untuk makan ini lagi. Singkat cerita, setelah es krimnya habis, kita langsung on the way ke tempat gadget favorit gua di downtown. Jarak dari Granville Island ke downtown itu cuma 1 bus, paling sekitar 10 menit doang. So, jadi kita udah sampai di tempat yang tadi gue bilang, tempat dimana gue nyari gadget apapun, dan namanya adalah Best Buy. Jadi ini macam kayak Electronic City gitu lah, atau Best Denki, tapi ini jauh lebih komplit lagi. Kita langsung aja masuk dan kita langsung cek ada gadget apa yang di dalam. So mostly kalau misalkan gue kesini, gue langsung ke tempat, kalau nggak audio, tablet, handphone kayak ada di sini dan lainnya. Kita langsung ya, gue bakal kasih kalian lihat footage-nya dan kayak lihat seberapa gede Best Buy di sini sih, paling gitu. Dan ini adalah salah satu dari section favorit gue kalau misalkan gue pergi ke Best Buy, yaitu computing device. Di sini ada laptop, ada CPU, monitor, bahkan ada all-in-one PC juga di sini. Pokoknya segala kebutuhan buat PC, laptop, sini semuanya ada. Dan gue bisa spend kayak hours cuma buat kayak ngeliat ke satu PC, ngoprek specs-nya dan lain-lain. Gue nggak tahu sih, karena emang kayak dari dulu aja gue udah bener-bener really into teknologi. Jadi kayak gue kalau misalkan bahas tentang yang namanya gadget, bahas tentang yang namanya PC yang berhubungan dengan teknologi, entah itu hardware atau software, gue bener-bener kayak sangat interested sih. Jadi ya inilah, jadi kalau misalkan gue cari gadget, kalau misalkan gue mungkin lagi nggak cari gadget juga, kayak sekarang gue kan nggak spesifik buat nyari gadget, tapi gue kesini buat kayak ngelihat updatean apa, kayak update myself with the newest gadget yang ada di market saat ini. Habis itu juga kayak mungkin ngoprek-ngoprek softwarenya juga, siapa tahu gue dapet wawasan baru dan lain-lain yang bisa gue share ke kalian.
di bagian sini, ini tuh kayak ada cord dan lain-lain, kayak charging cord. Sebenarnya nggak penting sih gue jelasin kayak gini. Anyway, tapi di sini kayak hampir semua peralatan gadget yang kalian butuhin, mulai dari laptop, kamera, terus game, bahkan di situ ada section game juga ada audio, dan mungkin barang-barang kayak ada big appliance juga ada di sini, kayak kulkas dan lain-lain, dan barang-barang aneh, barang-barang unik yang kalian nggak duga ada di toko gadget itu ada di sini. Nah, di sini ada section komputer, di mana di sini ada audio juga, ada Corsair, ada mouse, ada keyboard, pokoknya segala kebutuhan buat PC di sini semuanya ada dan lengkap. Ini ada juga Logitech, ada dari Razer juga. Gitu. Pokoknya semuanya di sini lengkap banget. Sini juga ada GoPro guys, GoPro 9, 8, bahkan GoPro yang 7 pun juga masih ada. Ada yang bundle juga. Menarik, apakah GoPro lebih enak dipakai buat nge-vlog? Patut dicoba di masa depan nih. So, jangan lupa subscribe guys. Bantu channel Aditya sampai ke 1000 subscribers biar monetize. So, jadi guys, jadi ceritanya earphone gue tuh udah rusak karena emang karetnya tuh copot sebelah, dan gue emang udah nyari ini kemana-mana, dan di sini ada guys barangnya di Best Buy, cuma ada di Best Buy Downtown doang. Gue udah research kemana-mana nggak ada, dan di Best Buy Downtown tinggal satu, dan exactly tinggal satu. Ini barangnya di Indonesia juga ada, dan kualitasnya katanya bagus banget. So, ini bakal gue pakai jadi earphone editing gue ke depannya untuk edit video. Kita langsung ambil aja, karena gue nggak mau diambil sama orang lain ini. Ini di Indonesia barangnya juga ada. So, nanti gue bakal review dan bakal kasih kalian impressionnya audio quality dari Marley ini gimana. Dan kalau misalkan nanti kalian mau beli di Indo, gue juga akan naruh beberapa link di Tokopedia, karena gue udah cek juga di Tokopedia barangnya juga banyak. Oke, langsung kita bayar. Kita di sini karena ini shortcut, jadi kayak kita bisa masuk ke store yang nyambung sama mall gitu. Kita cari dulu pintu exit. Loh, kok exitnya ditutup? Oh enggak, ada exit only, thank you. Exitnya di sini juga banyak tempat kamera sama gadget gitu guys. So, buat teman-teman yang ada di Vancouver, kalau misalkan kalian lagi ada di daerah downtown, khususnya di Pacific Center pas malam-malam, kalian wajib kunjungin Flaming Walk, karena pas mereka udah mau tutup, itu harganya jadi cuma sekitar $5.99. So, cocok banget buat berhemat kalau misalkan kalian lagi nggak ada duit akhir bulan. Dan setelah selesai kita beli makan, karena kita nggak bisa makan di tempat, akhirnya kita memutuskan buat jalan balik karena udah malam juga. Di sini semua toko dan mall rata-rata tutup jam 6 sore. So, let's go home. Jadi di perjalanan pulang, gue mutusin buat mampir ke PetSmart, yaitu salah satu pet store yang ada di Vancouver, untuk nyari hamster wheel untuk peliharaan gue yang namanya Maple. Dan setelah gue cari di setiap aisle, akhirnya gue menemukan hamster wheel yang gue cari. Tapi Jadi kita memutuskan untuk nggak ambil barangnya karena ternyata gue dapat kupon di Amazon yang kuponnya cukup untuk beli wheel di Amazon yang kualitasnya jauh lebih bagus. So kayaknya gue bakal beli dari situ aja. Pokoknya tadi gue cuma pengen kasih lihat kalau misalkan gue beli keperluan buat Maple, ya gue belinya ke sini, ke PetSmart namanya.
tahu nggak tempat favorit gua kalau misalkan di gerbong yang ini? Lihat nih. Jadi asik nih, udah kosong, bisa bebas ngomong aja. Kalau tadi rame, mau ngomong berisik banget, nggak kedengeran. Sekarang kita udah perjalanan pulang, tapi kita mau nyari sunset dulu. Di sini sekarang hampir jam 8, jam 7.50. Kita mau nyari sunset karena di sini sunsetnya bagus gitu. Dan sambil nikmatin footage dari sunsetnya, gue mau makasih banget buat kalian yang udah ngikutin keseruan gue mulai dari part 1, jalan-jalan, sampai di part 2 ini. So, jangan lupa buat subscribe ke channel Adito Aditya, dan tungguin juga video-video berikutnya yang akan upload setiap minggunya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.